Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani Pradi semua dalam program Kaltara Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Pradi semua untuk menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan Pemprov Kaltara dan juga berita menarik lainnya. Berita pertama, Jumat lalu, Gubernur Kaltara dan Wakil Gubernur Kaltara menggelar silaturahmi dengan sejumlah kepala OPD jajaran Pemprov di Gedung Gadis, Tanjung Selor. Sesuai aturan perundang-undangan, pada tanggal 12 Februari 2021 ini, Gubernur Irianto Lamri dan Wakil Gubernur Udin Hyang-gyo akan mengakhiri masa jabatan sebagai pasangan kepala daerah. Momentum silaturahmi Jumat kemarin sekaligus momentum digunakan pasangan gubernur dan wakil gubernur untuk pamit secara formal kepada jajaran internal Pemprov. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah istri kepala OPD, perwakilan eselon 3, perwakilan eselon 4, dan perwakilan pegawai tidak tetap. Momentum ini saya gunakan beserta istri untuk pamit secara formal. Saya bersama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Gubernur. Berita selanjutnya, pada tahun 2020, capaian realisasi investasi di Kaltara secara keseluruhan mencapai 3,22 triliun rupiah. Ini disampaikan Kepala Bidang Dalak DPMT PSP Kaltara pada respons Kaltara Rabu lalu. Nilai investasi tersebut baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di Provinsi Kalimantan Utara. Dari capaian tersebut terdapat perkembangan proyek sebanyak 438 proyek dan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.945 orang yang terbagi menjadi TKI sebanyak 2.842 orang dan TKA sebanyak 103 orang. Capaian realisasi investasi 2020 memang terbilang lebih rendah daripada tahun 2019 di mana mengalami penurunan sebesar 58% akibat dampak pandemi COVID-19. Maka dari itu, meski di tengah pandemi, DPMPT SP Kaltara akan mencoba untuk meningkatkan realisasi lewat komitmen kawal, jemput, dan layani. Berita selanjutnya, menurut rilis BPS tentang Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia yang dirilis tahun lalu, maka diketahui Kalimantan Utara merupakan provinsi keempat yang termakmur di Indonesia berdasarkan PDRB per kapita 2018. Dengan kata lain, pertumbuhan pendapatan masyarakat Kaltara jauh lebih baik daripada provinsi lainnya di Indonesia. Meskipun Kaltara merupakan provinsi termuda di Indonesia, tingginya angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh transaksi, kegiatan perekonomian, dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Capaian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat. Juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan. Patut diketahui juga PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Buat masyarakat yang tinggal di sekitar Kilo 2, Kilo 4, Tanjung Palas dan sekitarnya, informasi ini penting untuk diketahui karena Jembatan Jelarai sedang ditutup sementara sejak tanggal 3 Februari lalu untuk proses pemeliharaan. Maka arus lalu lintas kendaraan dari arah Tanjung Selor ke arah Berau dialihkan melalui Jalan Meranti, Bulu Perindu, dan PLTU Gunung Seriang. Pengalihan arus kendaraan ini juga diawasi langsung oleh aparat gabungan yang dikoordinir jajaran Dirlantas Polda Kaltara. Aparat mendirikan posko di beberapa titik dalam rangka memastikan kelancaran arus kendaraan di jalur pengalihan. Satker PJN 1 Wilayah Kaltara, Kementerian PUPR melakukan pengerjaan oprit jembatan mulai tanggal 7 Februari ini. Perbaikan ditarget tuntas dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk diketahui, berdasarkan hasil penilaian Satker Kementerian PUPR, Jembatan Jelarai ditemukan ada bagian pondasi yang bergeser, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
Jadi, untuk masyarakat dihimbau untuk bersabar dan dapat melewati jalur alternatif yang sudah disediakan untuk keselamatan bersama. Banyak makanan-makanan lokal dari beberapa daerah di Kaltara yang patut kalian cobain. Salah satunya ini nih, bakpao bunyu. Dan buat warga Tanjung Selor bisa menikmatinya tanpa perlu jauh-jauh ke Pulau Bunyu. Banyak loh olahan makanan khas dari Pulau Bunyu seperti tahu bunyu, gado-gado bunyu, amplang bandeng, Pulau Bunyu, dan kini di Tanjung Selor terdapat bakpao bunyu. Bakpao bunyu ini memiliki resep yang sudah diturunkan secara turun-temurun dan sangat laris. Awalnya usaha ini merupakan usaha keluarga, kemudian mulai melebarkan sayap ke daerah lain. Rahman Syah beserta istrinya Rahmawati Halimun berjualan bakpao bunyu mulai pukul 6 hingga 8 pagi setiap hari di pinggir jalan Sengkawit depan rumah makan Bagi Alam selama hampir setahun. Sebelumnya, selama 2 tahun ia berjualan secara berkeliling. Yang dijual ada bakpao ayam dengan bumbu khas, lalu varian rasa lainnya seperti coklat, kelapa, kacang hijau, dan kacang tanah dengan kisaran harga yang terjangkau, yaitu Rp5.000 hingga Rp8.000. Rahman sanggup menghabiskan sekitar 100 bakpao bunyu dalam sehari dan mengaku bisa mendapatkan omset mencapai Rp15 juta per bulan. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan di channel YouTube dan Instagram Humas Kaltara. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Kaltara. Dan bagi masyarakat yang punya informasi atau video menarik yang ingin ditayangkan dalam Kaltara Sepekan, bisa langsung email ke kami di humasprofkaltara@gmail.com. Akhir kata, saya Dara Aurora bersama rekan saya, Reda Fitri, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.